bulan April itu turun 52%. Tetapi di bulan Mei dia sudah naik tembus 60% dari omset terbaiknya, dari profit terbaiknya. Nah, sekarang kita bicara soal 3 jurus meningkatkan profit. Tentu omsetnya harus naik. Kadang omset nggak naik juga bisa sih. Ya, meningkatkan profit di masa new normal. Nah, harus saya katakan kepada Anda bahwa dari beberapa teman masih terseok-seok sekarang ya. Saya ikut prihatin dengan kawan-kawan yang outletnya masih berat dalam situasi ini menyesuaikan diri ya. Kita semua menyesuaikan diri. Nah, karena itu justru saya memikirkan bagaimana memberikan beberapa usulan, gagasan dari pengalaman hidup, dari apa yang saya lakukan di laundry saya yang sekarang relatif sudah di tempat saya itu sudah di atas 80% dalam bulan Juni itu sudah ya. Jadi walaupun pernah saya katakan juga bahwa di bulan Maret saya belum kena dampaknya, laundry saya kemudian di bulan April itu turun 52%. Tetapi di bulan Mei dia sudah naik tembus 60% dari omset terbaiknya, dari profit terbaiknya. Jadi bukan profit rata-rata ya. Kalau profit rata-rata mungkin dia sudah lewat 70%, tapi saya anggap 60%. Dan ketika bulan Juni saya lihat itu dia sudah balik ke lebih dari 80%. Jadi ini bisnis yang recovery-nya bagus. Tetapi dengan catatan-catatan. Catatan pertama itu adalah yang paling susah maju lagi, yang paling susah bangun, bahkan beberapa itu sudah tutup permanen. Itu yang basis customer-nya adalah anak kos. Anak-anak kos, orang-orang kos yang di wilayah perdagangan misalnya, seperti di Tanah Abang misalnya kalau di Jakarta ya. Nah di situ banyak karyawan yang kos. Nah ketika tutupnya banyak sekali, dan yang pulang mudik itu juga banyak sekali. Nah itu sebagian sudah meninggal ya, atletnya meninggal. Jadi apa boleh buat gitu ya, itu risiko bisnis. Walaupun usianya tadi outlet itu sudah 7 tahun, 9 tahun. Nah bisnis itu begitu. Jadi kita nggak bisa memikirkan bahwa ini akan selama-lamanya gitu ya. Yang selama-lamanya ada di muka bumi itu kuburan kali ya. Jadi kalau bisnis sih ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati, ya kayak orang aja gitu ya. Orangnya hidup, ada yang mati. Jadi yang bertahan itu, yang kuat itu memang sebagian itu karena ikhtiar kita. Sebagian memang itu sudah ya kita sebut aja ketetapan ilahi lah ya. Jadi bagaimana sekarang kita melihat meningkatkan omset dan profit laundry kita di masa new normal ini. Yang pertama adalah new normal itu tidak sepenuhnya new gitu ya. Sebagian itu back to normal. Misalnya yang new normal apa? Yang new normal adalah sistem dan prosedur di laundry itu harus diatur mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak misalnya. Kalau antri jaga jarak kalau begitu. Kemudian pakai masker misalnya. Kemudian hand sanitizer misalnya. Kemudian prosedur-prosedur lain yang mesti terus kita perhatikan di laundry kita. Inti dari upaya meningkatkan omset itu, saya bilang 3 kan yang ingin saya sampaikan. Intinya adalah meningkatkan layanan, menambah layanan, servisnya, gitu ya, momentumnya. Saya pada masa ini di laundry saya siapin, saya rapiin, justru mesinnya saya tambah dari 3 mesin stack komersial. Kemudian saya jadiin 5, yang masih 3, yang satu lagi itu 6 ya, 6 mesin. Saya masih punya 4 mesin yang belum saya tempatkan ya. Karena ada juga di satu lokasi saya tutup laundry saya karena itu di apartemen. Apartemen itu dihuni oleh orang-orang asing kebanyakan ya, dari Korea, dari mana. Nah, waktu pandemi semua balik tuh, kosong apartemennya. Ada laundry yang udah tutup apa segala macam. Nah, saya tinggal nunggu karyawan saya nih. Dia bilang, "Wah, Pak, saya juga mau balik, Pak. Nggak kuat saya begini-begini." Ya udah, berarti saya udah hilang. Saya tutup aja. Tapi mesinnya saya pindahkan gitu ya. Jadi saya menutupnya dengan hati senang, bukan susah gitu ya. Enggak. Saya nutupnya dengan hati senang.
Gimana kalau Anda tingkatkan melayani cuci sepatu dan tas? Itu investasinya sederhana, simple. Saya punya tim yang bisa lakukan kalau Anda ingin dibantu soal itu, bisa dilakukan ya. Jadi Anda nambah investasinya, tapi Anda tambah layanan. Nah, salah satu teman saya yang namanya Putra punya banyak, saya lupa berapa belasan, 6 belasan atau berapa outlet itu khusus sepatu. Kebanyakan dia kerjasama di kafe-kafe. Sehari profit bersihnya 1 hari 6 juta. Keren kan? Cuma sepatu doang, gitu. Nyuciin sepatu. Tapi jangan anggap itu gampang, karena itu harus selektif dikirim. Pasarnya ada nggak di situ? Ya, pasarnya ada. Itu selalu konseptual, harus, kalau saya bilang itu apa-apa itu harus ada konsepnya jelas. Jadi dia sudah melakukannya dengan mahir, bahkan dia punya brand khusus untuk chemicalnya. Keren nih kawan saya ini ya. Dan dia punya bisnis yang lain lagi. Otaknya keren lah, ini salah satu anak muda yang keren. Nah, jadi bisa Anda tambahkan itu kan. Jadi tadi kiloan sudah, satuan sudah, sepatu. Nah, kemudian Anda juga bisa pikirin salah satu klien saya di Jati Bening, dia sudah upgrade. Saya bilang ini masa pandemi, yuk kita perbaiki supaya siap melayani. Ayo Pak, bantuin dong gini-gini. Terus idenya apa? Dia nambah mesin. Sesudah nambah mesin, saya bilang mau nggak lu nangani karpet, sofa dan spring bed? Ada tuh, rumah saya kosong, pasar yang di sebelah sana nganggur, yang kontrak udah nggak ada, gini-gini. Oke, kita bikin. Nah, kemarin itu kita bikinnya bulan Mei saya kira selesainya. Kemarin dia teriak, Pak bantuin dong. Kenapa? Banyak order nih, nggak cukup orangnya. Ini bisa nggak gue pinjam orang 1 bulan sama tradernya sekalian untuk bantuin. Ini ada berapa masjid untuk karpetnya, kemudian ini begini. Kerepotan dia. Jadi orang lain belum balik jualannya, dia udah kerepotan nangani order. Jadi saya nggak ngomongin soal ini ide, enggak. Itu diuji di lapangan ya. Nah itu Bang Erlan yang punya, dia pakai nama brand sama dengan brand saya kasih aja ya. Bina Tubuh, dia di Jati Bening ya, di perumahan apa saya lupa tuh, pokoknya di Jalan Ratnas itu ya. Jadi itu contoh bagaimana dia justru omsetnya sekarang melampaui omset sebelum pandemi ini. Keren kan? Jadi kalau sudah itu sepatu tas sudah, karpet sofa sudah, kemudian kalau Anda belum, ya bikin jasa layanan antar jemput. Nah itu saya sendiri sampai sekarang belum bisa lakukan karena belum dapat orang yang pas gitu ya. Tapi itu cepat atau lambat akan dilakukan ya. Bagaimana layanan antar jemput sehingga Anda bisa dapat tambahan, atau kalau nggak antar jemput ya ada sistem keagenan, nitip sama orang yang semuanya dari dia tapi komisinya harus Anda berikan besar ya, pokoknya ada rezeki dibagi lah gitu intinya. Nah itu cara pertama, meningkatkan layanan ya, itu cara pertama tapi udah banyak banget ya. Kemudian yang kedua adalah caranya adalah menaikkan harga gitu ya. Nah naik harga kan omset Anda naik, profitnya naik kan. Nah idenya dari mana saya dapat itu? Saya belum naikin sih tempat saya. Tapi kemarin saya gunting rambut kan, ya gunting rambut. Begitu saya masuk di situ, naik Pak, naik berapa? 20.000. Jadi biasanya 110.000, jadi 130.000. Ada sih di tempat yang lain masih 90.000, tapi saya lebih nyaman dengan itu ya. Nah, jadi saya bilang, oh oke, nggak apa-apa. Gitu. Jadi itu cara dia meningkatkan omset. Walaupun dalam kasus dia saya nggak yakin omsetnya naik karena yang datang juga masih belum banyak ya. Nah, tapi itu caranya ya, meningkatkan harga. Pikir baik-baik, jangan asal semangat kita naikkan harga. Ayo orang kabur nanti. Anda harus lihat itu, perhatikan di sekitar Anda seperti apa. Satu, kemudian mutu Anda itu dianggap jauh di atas orang-orang di sekitar Anda atau hampir sama. Kalau hampir sama naikin harga, orang kabur ke tetangga gitu. Ya, tapi kalau mutunya begitu jauhnya, saya mempersiapkan untuk mutu-mutu outlet saya dan klien saya itu jauh di atas kita dengan cara apa? Pertama dari segi desain, kedua dari segi kualitas layanannya, kebersihan, kerapihan di tempatnya. Ketiga juga unggulnya dari segi ramah lingkungan, mulai dari chemicalnya, plastiknya dan sebagainya. Saya sudah lama nggak pakai kantong plastik gitu, udah enggak itu nggak ramah lingkungan. Saya pakai plastik jinjing yang ramah lingkungan, yang
suppliernya berani jadi, dia bilang ini bisa terurai dalam waktu 2-3 tahun mas katanya. Oh ya udah, saya mau, saya bilang kalau gitu. Jadi apapun yang ramah lingkungan itu saya ambil. Tentu kadang harganya naik sedikit tuh, biaya operasi saya nggak apa-apa, karena menyelamatkan lingkungan isu penting ya, karena itu soal anak cucu kita, lingkungannya kayak apa nanti gitu. Jadi nggak apa-apa naik. Nah kalau sudah begitu harga saya naik di atas yang lain, orang susah nandingin kan, karena emang kualitasnya, perhatian terhadap lingkungan dan sebagainya itu kita perhitungkan semua, sehingga dalam soal mutu kita tidak boleh kalah. Dalam soal mutu kita tidak boleh kalah. Dalam soal layanan, keramahan, kejujuran, kita nggak boleh kalah. Gitu. Nah, kalau itu sudah, ya di mana-mana ada kompetisi ya, ya kita harus kita harus memenangkan kompetisi itu dengan cara-cara yang meningkatkan harga diri, gitu ya. Bukan kayak predatory pricing, kita banting harga sampai tetangga kita mati, kemudian baru kita naikin harga. Nah, itu saya nggak itu. Itu bisnis bob asu namanya ya. Bob asu itu singkatan BOB, biar orang untung itu bob asu. Asu itu asal saya untung, gitu ya. Nah, saya nggak pakai etika bisnis itu. Saya untung bareng-bareng, gitu ya. Tapi kalau bersaing dengan harga diri, dengan dignity. Kita beri yang terbaik pada konsumen kita. Nah, kalau tetangga sebelah nggak memberikan yang terbaik, ya kalau ada yang lari, customer-nya lari ke kita, ya apa boleh buat kan, gitu ya. Kita tidak melakukan sesuatu yang unethical, gitu ya. Jadi yang kedua adalah cara kedua menaikkan harga, itu cara mendapat keuntungan. Nah, yang ketiga bagaimana meningkatkan omset dan profit laundry di masa new normal ini adalah buka cabang baru. Masa udah lama bergelut begini, Anda nggak tahu cara untuk bikin cabang baru. Bisnis laundry itu sependek pengetahuan saya, itu nggak rumit amat ya. Yang rumit dan kusut itu adalah kepalanya, kepala ownernya suka kusut dengan macam-macam soal. Nah, kalau kepalanya kusut, bisnisnya ikutan ya. Tapi kalau kepalanya jernih, terang benderang, sederhana. Dan ini adalah salah satu bisnis yang saya pilih, karena ini bisnis yang bisa dilakukan dengan teknik cara duplikasi. Anda bikin satu, Anda bikin lagi yang lain. Begitu berhasil, Anda duplikasi. Makanya ini kalau di-franchise-kan sederhana, bisa, asal orang mau melakukannya. Apakah saya mau melakukannya? Saya enggak, terus terang, jujur aja. Saya mau bantu kalau yang mau bikin itu, ya. Karena tujuan saya masuk ke bisnis laundry itu bukan bisnisnya, megang orangnya. Ya, bantuin orangnya. Dan pikiran saya dalam 5 tahun ini ya, saya belajar 2017 ya, saya anggap saya udah lulus dan cum laude saya dalam soal ilmu laundry kiloan, satuan, manajemennya, terutama bisnisnya, bukan teknikalnya ya. Saya sampai sekarang tuh nggak ngerti soal sabun apa segala macam, banyak sekali nggak ngerti dan nggak pengen ngerti juga. Tapi kalau ngomongin bisnis, mengelolanya bagaimana secara manajemen, saya bisa lakukan. Dan terus ikuti channel ini supaya Anda tidak cuma bisnisnya maju, tetapi yang paling penting adalah Andanya maju, otaknya berkembang sehingga Anda bisa bikin bisnis yang lain. Gitu ya.